tugas paling berat itu nyari ujungnya lakban ini. Makanya kalau lakban itu kenapa sih nggak dikasih tanda apa itu emang ciri nyusahin orang gitu. Katanya masuk musik gitu dah. Udah ini. Aku dipanteng nih. Enggak usah, sambil megang aja teriak aja gitu. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali bukan dalam acara, dalam konten review sepatu brand lokal. Tentunya seperti biasa, ini non endorse, bukan karena sesuatu ya, karena pengamatan saya aja. Kalau nemu sepatu yang unik-unik, saya coba review. Jadi biar sama-sama kita tahu kualitas brand lokal itu semaksimal apa, sebagus apa. Tentunya kalau masalah desain itu objektif ya, desain itu objektif karena masing-masing brand pasti punya strategi market sendiri-sendiri. Ada yang sangat memprioritaskan tentang desain, ada yang sangat memprioritaskan masalah harga, ada yang memprioritaskan jumlah penjualan. Jadi masing-masing punya strategi, nggak bisa harus dipukul rata. Semua harus desainnya unik-unik karena materi sepatu hanya segini aja ya. Jadi nanti semumet-mumetnya ngotak-atik desain pasti akan ketemu samanya. Itu kuncinya. Tapi itu juga boleh, bagus itu. Masing-masing aja nanti karakternya akan timbul sendiri. Yang jelas pasti lakunya. Asal ada niat, asal ada kemauan, tidak ada orang jualan tidak laku katanya begitu. Karena rezeki itu sudah ada yang atur. Jadi mau yang main mirip-miripan juga akan laku, yang main strategi tentang desain juga insya Allah juga laku. Jadi semuanya laku. Yang penting ikhtiar kan, kita disuruh ikhtiar saja. Oke, langsung saja kita poin hari ini. Saya akan mengambil satu sepatu yang beberapa bulan kemarin sempat trending. Karena apa? Bukan karena desain, bukan karena karakter, bukan karena ugal-ugalan di marketingnya, tapi karena dia tonjolkan satu material yang sangat unik. Material yang itu berbahan baku katanya dari ganja rajutan apa gimana nggak ngerti, pokoknya itu dari berbahan baku ganja kemudian dirajut jadi semacam karung goni lah kalau zaman dulunya. Nah ini kalau secara karakter sama slip on begitu saja, vulcanize juga vulcanize begitu saja. Yang brand ini emang dari awal saya amatin amat unik, dia membawa campaign khusus strategi marketingnya. Waktu ribet-ribet corona dia hampir sealiran sama saya karakternya. Saya kenal juga karena itu. Jadi dia campaign masalah perlawanan terhadap corona. Kemudian beberapa hal yang saling bersinggungan, kesamaan idealisme ya sama saya. Cuman saya nggak mau ungkap di sini apa aja. Yang jelas ini asik. Dia cara-cara strategi marketingnya agak-agak sedikit tepi jurang. Baik, kita ambil dulu. Ini dia produknya, boxnya bagus ya, ini box modal, harga 10 sampai 15 ribu nih box bagus, kuat ya. Jadi kalau untuk tim-tim online ini insya Allah di packing banting nggak penyok, karena sekarang brand sepatu harus adaptasi. Kalau dulu kan sepatu itu dilindungi outer box ya, inner masukin ke box 12 apa 10, di outerin box, dikirim ke toko-toko. Nanti di toko di display aja kan, nggak sampai dikirim dibanting-banting. Nah sekarang era online, ini harus dicatat para brand-brand sepatu atau lainnya yang harus dipikirkan sekarang masalah kekuatan di saat online, di saat delivery. Karena beberapa kali saya pertimbangkan juga banyak yang udah bagus-bagus desainnya tapi nggak kuat, akhirnya hancur sampai di tempatnya. Nah ini sudah dipertimbangkan seperti itu, makanya dia slim ya karakternya. Bisa kita lihat ini tinggi inner boxnya ini hampir sama dengan tingginya outsole dia, sekitar
10 sampai 15 cm. Jadi kalau ditumpuk ketahan sama fisiknya inner box, juga ketahan sama outsole-nya. Jadi ditumpuk berapapun aman. Istilahnya kalau saya dudukin ini nggak terlalu parah penyoknya karena ketahan sama fisiknya sepatu juga. Tuh kalau dari detailnya box. Kemudian ada informasi masalah sini size chartnya ya. Jadi dia pakai skema begini, nanti kaki tinggal ditaruh di sini ujungnya, nanti ujung tertinggi dari jari kita ya kan, manusia nggak sama jarinya. Ada yang jari tengah di depan, ada yang jempolnya di depan, ada yang jari telunjuknya kaki ya ini di depan. Jadi tinggal kita ambil yang tertinggi. Kalau gambarnya kan ini jempolnya, kalau kaki saya malah tengahnya ini yang tinggi. Jadi teman-teman bisa konversinya yang tertinggi dari kaki. Kemudian untuk ini, untuk garis bawah ini ditarik lurus dari, bukan dari lekukan ya, tapi dari terluar sisi kaki kita. Yang di sini terluar juga dari jari kita. Itu cara mengukur size-nya. Ini juga gambaran, nggak langsung detail karena kaki manusia kan dulu pernah saya bahas macam-macam ya. Ada yang slim, ada yang besar, ada yang macam-macam. Jadi itu hanya asumsi buat konversi pas dan tidaknya. Oke, kita buka dalamnya. Dalamnya juga detail sekali ya dia. Jadi ini tadi yang dari awal saya bilang, tidak hanya karakter di sepatu yang dia jual, tapi karakter di kardus dia jual juga. Ini motif-motifnya, isinya seperti itu, seperti biasa di sepatu-sepatu ini. Buat ngurangin water content-nya, apa namanya, lupa. Nah, ini karakternya karakter batik-batiknya otak no brain itu. No brain itu kalau katanya sih plesetan, sebenarnya itu no brain, nggak ada otak gitu. Tapi sama dia dijadiin no brain. Boleh, plesetan boleh. Oke, ini penampakan fisiknya sepatu. Inilah bahan, nanti detail saya lihatin. Inilah bahannya yang disebut tadi itu namanya apa sih? Itu apa ya? Bacanya gimana nggak tahu lah. Inggrisnya nggak terlalu pinter saya. HEMP itu kalau nggak salah. Iya ini ada nih, HEMP. Itu rajutan berbahan ganja. Coba saya cium. Nggak ada. Yang pernah biasanya tahu kan aroma khasnya itu tahu. Tapi ini kayaknya malah cenderung netral ya, baunya nggak ada bau sama sekali. Bau-bau itu yang bikin kita tersenyum selalu itu ada. Jadi ini mungkin sudah di gimana prosesnya nggak ngerti, yang terbentuk akhirnya terjadilah seperti ini bentuknya. Ini kalau tadi saya di depan persis ngingetin semacam karung goni kalau dulu ya. Karung goni itu karung bungkus yang klasik, yang sekarang udah kayaknya nggak ada. Kemudian ini sama dia dalamnya dilapis, tentunya ada 6 os sampai 8 os di sini dilapis kanvas juga agar menguat bahan luarnya ini. Kemudian sisi tengahnya tetap kanvas, tetap di bawahnya outsole-nya dia pakai clear sole. Ini yang harus perlakuan khusus ya teman-teman kalau punya clear sole ini, karena nanti pasti akan yellowing lama dipakai, apalagi dipakainya ngacak ya, dipakai radikal sekelas sepatu-sepatu buat ke sawah ke apa, pasti akan lebih cepat menguningnya. Jadi ini harus atensi khusus buat teman-teman yang punya ini. Kemudian untuk karakter foxingnya standar seperti sepatu Vans. Mudah-mudahan kekuatannya juga seperti sepatu Vans karena dia pakai double foxing ya, double foxing. Dan ini karakter outdoor ini sebenarnya kalau kita karakterkan, kategorikan, karena sepatu foxing memang aslinya sepatu yang kurang nyaman untuk sehari-hari sebenarnya. Kalau kita mau urutin ya, karena kalau sehari-hari enak itu pakai jogging, kalau lari enak pakai running gitu kan, kalau basket enak pakai basket, sepatu basket. Nah, kalau sepatu vulcanize itu sebenarnya emang sepatu yang buat olahraga ekstrim sebenarnya kalau asal muasalnya, tapi kan kita suka mengadopsi, kadang jadi tren kan.
Ada lagi sepatu anak band. Kadang-kadang kan kita mikir, anak band memang ada sepatu khusus? Enggak, itu karena adopsi sepatu apa yang dipakai orang anak band jadi keren gitu. Itulah, jadi ini juga Vulcanize itu sejarahnya begitu. Jadinya sekarang malah jadi tren kan, ke mall kemana-mana jadi bagus. Tapi kalau ada beberapa karakter yang tidak bisa, karena ini kan sidewall namanya kalau di sepatu ini. Outsole ini sidewallnya ini tinggi. Kalau sepatu ekstrim karakternya begitu ini tinggi karena buat bentur-benturan kan. Kalau sepatu jogging kan nggak ada sidewallnya, semacam New Balance itu kan nggak naik dia di bawah. Itu enak, kakinya hanya berlawanan dengan material fabric. Nah kalau ini kan jari kaki kita berhadapan dengan sole ini, boxing. Itu malah nambahin ke sana kemari. Jadi karakter sama, Vulcanize slip on mau ke sana kemari seperti ini ya. Slip on itu emang nggak ada tali, mau diutak-atik kemana-mana juga sekelebat mirip semua itu. Tapi beliau ini, si sang ownernya ini menjual dari bahan yang menurut saya terobosan bagus. Mudah-mudahan nanti ada juga yang ngeluarin pakai karung ya, jadi kita lokal banget. Ini juga lokal sih, ini lokal terbanyak kayak di Indonesia. Bahan-bahan ini melimpah kayaknya, kalau dilegalkan melimpah. Karena belum legal jadi kayaknya belum legal, karena nggak legal jadi nggak melimpah. Ini secara hal-hal lain ya, gaya-gaya QC pabrik kita cek-cek standar dengan fans. Jadi teman-teman nggak takut, sepatu ini sudah sekualiti dengan brand luar menurut saya. Kalau masalah awet dan enggak tergantung nanti. Sepatu dibeli merek mahal 1 juta lebih pasti disimpan, nggak mungkin buat obrokan ya. Itu nanti akan nggak awet. Tapi sepatu lokal giliran murah 200, 199, 250 dipakai hujan, panas, badai semuanya, ngomongnya nggak awet, ya nggak fair dong itu kan. Kalau sama-sama head to head, makanya sama baru itu fair. Kita cek masih pakai rata-rata di 70-80. Ini nanti akan slip ya. Kalau dipakai di tempat-tempat yang keramik, yang agak sedikit basah, dia slip. Jadi kalau sepatu dengan hardness, nih, kalau kita ada alatnya namanya ya, ada hardness tinggi di atas 70-80 itu nanti resikonya slip. Tapi awet, dia abrasionnya bagus, abrasion resistan, jadi dia gesek-geseknya kuat. Cuman ya itu, tapi nggak bisa diambil dua ya, nggak bisa dibalance, nggak bisa nyaman tapi abrasion resistan nggak juga. Itu harus salah satu kepilih. Kalau diambil dua-duanya, gripnya bagus, nggak slip, pasti abrasion rendah. Contohnya sandal jepit itu empuk, tapi dia cepet tipis, ya kan. Nah kalau sepatu keras itu kurang nyaman tapi tidak cepet tipis. Nah itu pilihan. Teman-teman tinggal menyesuaikan cara makainya. Jadi jangan salahkan sepatunya. Begitu seperti depan tadi. Kalau mau awet dan enggak itu makainya bareng. Oke, itu untuk detail-detailnya. Kemudian untuk dalamnya strobel ya, ini sistem strobel yang dulu pernah saya bahas. Ini assembling dengan sistem strobel, ini karakter Tangerang. Biasanya karakter Tangerang itu konstruksi strobel begini yang ada jahitan di sini. Kalau yang nggak ngerti kenapa ada jahitannya kok kayak jelek gitu, nah itu emang strobel, itu penggabungan dari bottom insole board ke upper, itu digabungan dengan cara dijahit, namanya jahit strobel. Kalau yang klasik itu kan ditarik ke bawah gitu, dipaku-pakuin kalau dulu kan. Nah itu yang old sistemnya. Kalau yang sistem terbarunya, ketika solnya ini tinggi, dia tutup pakai sistem strobel. Efisien sih, efisien, ringan dan fleksibel. Tuh kemudian insole-nya dia udah insole yang cup insole, anatomi insole ini, jadi udah menyesuaikan dengan bentuk kaki kita. Insya Allah nyaman. Kemudian lumayan fleksibel ya, sudah agak terlindungi. Kalau bahasa safety sepatunya ini agak lumayan terlindungi, walaupun nggak safety banget. Kalau safety banget nanti ada besi, bahannya harus 2 mili, macam-macam nanti syaratnya. Tapi ini untuk daily better ini sudah rekomendasi buat dari saya, bagus
tinggal teman-teman cek lagi nanti harga detailnya di No Brand Footwear ya, No Brand Footwear. Ini sama-sama brand lokal ya, jadi saya rekomendasi karena saya sejak keluar kerja sudah mendedikasikan untuk membantu teman-teman brand lokal, jadi saya insya Allah mempersembahkan YouTube saya untuk mereview brand-brand lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan brand-brand lokal maju dan menjadi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Bahasanya apa kemarin lupa. Kadang-kadang nggak persiapan syuting begini. Oke, ini juga tisunya bagus. Ada batik khusus dia buat kenang-kenangan, bagus ini, jangan dibuang, jadi nanti disimpan. Baik, itu saja pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan review-review dan sedikit ilmu-ilmu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.